Revolusi hijau telah membawa lompatan besar dalam produktivitas pertanian global, salah satunya melalui penggunaan input modern seperti pestisida kimia. Awalnya, bahan kimia ini dipandang sebagai solusi mujarab untuk menekan serangan hama dan penyakit yang mengancam panen. Mereka bekerja cepat, spektrumnya luas, dan dalam jangka pendek, mampu menyelamatkan hasil pertanian dari kerugian besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketergantungan yang berlebihan pada pestisida kimia mulai menunjukkan sisi gelapnya. Layaknya pedang bermata dua yang selain menebas musuh, juga melukai penggunanya dan lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah munculnya resistensi hama. Organisme pengganggu tanaman, dengan siklus hidupnya yang pendek, memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Paparan pestisida kimia yang terus-menerus dan seringkali dengan dosis yang tidak tepat, justru memicu seleksi alami bagi individu hama yang kebal. Akibatnya, pestisida yang dulunya efektif menjadi kurang ampuh, memaksa petani menggunakan dosis yang lebih tinggi atau beralih ke bahan kimia yang lebih kuat, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus dan semakin merusak. Tidak hanya itu, residu pestisida kimia yang tertinggal pada hasil panen, tanah, dan sumber air menimbulkan kekhawatiran serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Banyak pestisida kimia bersifat persisten, sulit terurai, dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan, membahayakan organisme non-target termasuk serangga bermanfaat seperti lebah penyerbuk dan predator alami hama. Pencemaran tanah dan air oleh bahan kimia ini juga mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem yang rapuh. Alarm alam ini berbunyi semakin kencang, mendesak kita untuk mencari alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan. Menyadari kompleksitas masalah ini, dunia pertanian mulai berpaling pada solusi yang lebih selaras dengan alam. Kebutuhan akan metode pengendalian hama yang efektif namun minim risiko menjadi prioritas. Inilah titik tolak bagi eksplorasi dan pengembangan biopestisida, sebuah pendekatan yang memanfaatkan agen-agen hayati untuk menjaga kesehatan tanaman. Pergeseran paradigma ini bukan hanya tentang mengganti satu jenis pestisida dengan yang lain, tetapi tentang membangun sistem pertanian yang lebih resilien, sehat, dan menghargai keseimbangan alam. Di tengah pencarian solusi ramah lingkungan, hadirlah biopestisida berbasis mikroorganisme, sebuah konsep yang memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri untuk melawan hama dan penyakit tanaman. Bayangkan sebuah pasukan kecil yang tak kasat mata, terdiri dari bakteri, jamur, virus, atau nematoda, yang secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tertentu. Mereka adalah agen hayati yang telah ada di alam selama jutaan tahun, menjalankan perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan kini, potensinya dimanfaatkan secara lebih terarah dalam dunia pertanian. Berbeda dengan pestisida kimia yang umumnya memiliki spektrum aksi luas, biopestisida mikroba seringkali menunjukkan tingkat spesifisitas yang tinggi. Artinya, satu jenis mikroba tertentu biasanya hanya efektif terhadap satu spesies hama target atau kelompok hama yang berkerabat dekat. Sebagai contoh, bakteri Bacillus thuringiensis atau yang populer disebut BT, memiliki banyak strain yang masing-masing menghasilkan toksin yang hanya aktif pada kelompok serangga tertentu. Ada strain BT yang khusus menyerang ulat, Lepidoptera, ada yang menyerang kumbang, Coleoptera, dan ada pula yang efektif untuk larva nyamuk dan lalat, Diptera. Spesifisitas inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama, karena risiko terhadap organisme non-target menjadi sangat minim. Selain bakteri, kelompok jamur entomopatogen seperti Beauveria bassiana dan Metarhizium anisopliae juga merupakan bintang dalam dunia biopestisida. Spora jamur ini akan menginfeksi serangga hama, tumbuh di dalam tubuhnya, dan akhirnya membunuhnya. Ada pula jamur antagonis seperti Trichoderma spp, yang sangat efektif dalam menekan pertumbuhan jamur patogen penyebab penyakit tanaman di tanah. Tidak ketinggalan, virus serangga seperti Nucleopolyhedrovirus, NPV, juga menjadi agen pengendali yang sangat spesifik, biasanya hanya menginfeksi satu jenis ulat saja, menjadikannya pilihan yang sangat aman bagi lingkungan.
Pemahaman mendalam tentang keragaman mikroorganisme dan mekanisme interaksinya dengan hama atau patogen menjadi kunci dalam pengembangan biopestisida. Para ilmuwan terus menggali potensi dari alam, mengisolasi, mengidentifikasi, dan menguji mikroba-mikroba baru yang memiliki prospek sebagai agen pengendali hayati. Dengan mengenal lebih dekat pasukan tak kasat mata ini, kita membuka pintu menuju strategi perlindungan tanaman yang lebih cerdas, selektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip ekologi, membawa harapan baru bagi pertanian yang berkelanjutan. Kehebatan biopestisida mikroba terletak pada beragamnya strategi alami yang mereka gunakan untuk menaklukkan hama atau patogen target. Setiap jenis mikroorganisme memiliki mekanisme kerja yang unik, layaknya prajurit dengan senjata dan taktik khusus. Memahami cara kerja mereka secara detail tidak hanya menambah kekaguman kita pada kecerdasan alam, tetapi juga membantu kita mengaplikasikannya secara lebih efektif di lapangan. Ini adalah perang biologis dalam skala mikro, di mana alam menyediakan solusi yang sangat canggih dan spesifik. Salah satu mekanisme yang paling dikenal adalah produksi toksin oleh bakteri seperti Bacillus thuringiensis, BT. Ketika larva serangga yang rentan memakan bagian tanaman yang terkontaminasi spora dan kristal protein BT, toksin ini akan aktif di dalam usus serangga yang bersifat basa. Toksin tersebut kemudian mengikat reseptor spesifik pada dinding usus, menyebabkan kerusakan sel, kelumpuhan saluran pencernaan, dan akhirnya kematian serangga akibat kelaparan atau infeksi sekunder. Proses ini sangat spesifik karena jenis toksin dan reseptor di usus serangga harus cocok, menjelaskan mengapa BT aman bagi serangga non-target dan vertebrata. Jamur entomopatogen, di sisi lain, memiliki cara kerja yang berbeda. Mereka tidak perlu tertelan. Spora jamur seperti Beauveria bassiana atau Metarhizium anisopliae akan menempel pada kutikula atau kulit luar serangga. Dalam kondisi kelembapan yang sesuai, spora akan berkecambah dan membentuk tabung kecambah yang menembus kutikula menggunakan kombinasi tekanan mekanis dan enzim pendegradasi. Setelah berhasil masuk ke dalam rongga tubuh serangga, hemosol, jamur akan berkembang biak dengan cepat, menyerap nutrisi dari inangnya, dan seringkali menghasilkan toksin yang mempercepat kematian serangga. Serangga yang mati karena infeksi jamur ini biasanya akan terlihat kaku dan tubuhnya tertutupi oleh miselium jamur berwarna putih atau kehijauan. Virus serangga, seperti nukleopolyhedrovirus, NPV, juga merupakan agen pengendali yang sangat efektif dan spesifik. Partikel virus harus tertelan oleh larva serangga target. Setelah masuk ke dalam sel usus, virus akan bereplikasi secara masif, menyebar ke jaringan lain, dan akhirnya menyebabkan sel-sel tubuh serangga lisis atau pecah. Serangga yang terinfeksi NPV biasanya menjadi lemah, warnanya berubah, dan sebelum mati seringkali memanjat ke bagian atas tanaman, sebuah perilaku yang membantu penyebaran partikel virus ke area yang lebih luas saat tubuh serangga mencair. Keragaman mekanisme ini menunjukkan betapa kayanya sumber daya hayati yang dapat kita manfaatkan untuk pengendalian hama secara alami dan berkelanjutan. Penggunaan biopestisida berbasis mikroorganisme spesifik menawarkan serangkaian keunggulan multidimensi yang tidak hanya berdampak positif pada hasil panen, tetapi juga pada kesehatan ekosistem dan manusia secara keseluruhan. Ini adalah langkah menuju harmoni di lahan pertanian, di mana upaya perlindungan tanaman tidak lagi harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Keunggulan utamanya terletak pada sifatnya yang ramah lingkungan. Mikroorganisme ini berasal dari alam dan umumnya mudah terurai menjadi senyawa yang tidak berbahaya, sehingga tidak meninggalkan residu toksik jangka panjang di tanah, air, maupun pada produk pertanian. Spesifisitas tinggi dari biopestisida mikroba adalah berkah bagi keanekaragaman hayati. Karena mereka hanya menargetkan hama atau patogen tertentu, organisme non-target seperti lebah penyerbuk, serangga predator dan parasitoid alami hama, cacing tanah, serta satwa liar lainnya relatif aman dari paparan. Ini sangat penting karena organisme-organisme bermanfaat ini memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan mendukung layanan ekosistem alami seperti penyerbukan dan pengendalian hama secara biologis. Dengan melindungi mereka, kita sebenarnya memperkuat sistem pertahanan alami lahan pertanian itu sendiri.
Dari perspektif kesehatan manusia, biopestisida mikroba menawarkan alternatif yang jauh lebih aman dibandingkan pestisida kimia. Risiko paparan bagi petani saat aplikasi menjadi lebih rendah. Dan yang terpenting, produk pertanian yang dihasilkan memiliki tingkat residu pestisida yang minimal atau bahkan nol. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan konsumen akan pangan yang aman, sehat, dan diproduksi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan biopestisida mendukung terwujudnya sistem pangan yang lebih menyehatkan bagi produsen maupun konsumen. Lebih jauh lagi, biopestisida mikroba sangat kompatibel dan bahkan menjadi komponen kunci dalam sistem pertanian terpadu, PHT, dan pertanian organik. Prinsip PHT mengedepankan penggunaan berbagai metode pengendalian secara harmonis, dengan pestisida kimia sebagai pilihan terakhir. Biopestisida mikroba sangat cocok dengan filosofi ini. Dengan mengintegrasikan biopestisida ke dalam praktik pertanian, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh, produktif dalam jangka panjang, dan selaras dengan alam. Ini adalah investasi untuk masa depan pertanian yang lebih hijau dan berkelanjutan. Meskipun biopestisida berbasis mikroorganisme menawarkan banyak keunggulan, perjalanannya dari laboratorium penelitian hingga tersedia luas dan efektif digunakan oleh petani di lapangan tidaklah tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah sifat biologis dari agen aktif itu sendiri. Mikroorganisme lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan dibandingkan senyawa kimia. Paparan sinar ultraviolet matahari, suhu ekstrim, dan kelembapan yang tidak sesuai dapat menurunkan viabilitas dan efikasi mereka di lapangan. Hal ini menuntut strategi aplikasi yang lebih cermat dan terkadang waktu aplikasi yang lebih spesifik, misalnya pada sore hari atau saat kondisi cuaca mendukung. Tantangan lain terletak pada proses produksi, formulasi, dan umur simpan. Memproduksi mikroorganisme dalam skala besar dengan kualitas yang konsisten memerlukan teknologi fermentasi yang canggih dan kontrol kualitas yang ketat. Formulasi produk biopestisida juga krusial untuk melindungi agen aktif selama penyimpanan dan aplikasi, serta memastikan penyebarannya yang merata pada tanaman. Umur simpan biopestisida seringkali lebih pendek dibandingkan pestisida kimia, memerlukan manajemen logistik dan penyimpanan yang lebih baik. Selain itu, karena spesifisitasnya yang tinggi, satu produk biopestisida mungkin hanya mengendalikan satu jenis hama, yang bagi petani yang menghadapi serangan hama kompleks bisa dianggap kurang praktis dibandingkan pestisida kimia berspektrum luas. Namun, para peneliti dan industri terus berinovasi untuk mengatasi tantangan ini. Pengembangan teknik mikroenkapsulasi dan formulasi canggih lainnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan mikroba terhadap faktor lingkungan dan memperpanjang umur simpannya. Riset dalam rekayasa genetika juga membuka peluang untuk meningkatkan virulensi mikroba terhadap hama target atau memperluas spektrum aksinya tanpa mengorbankan keamanan. Selain itu, edukasi dan pendampingan bagi petani mengenai cara penggunaan biopestisida yang benar, termasuk waktu aplikasi, dosis, dan integrasinya dengan praktik budidaya lain, sangat penting untuk memaksimalkan efektivitasnya. Dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti penyederhanaan proses registrasi biopestisida dan insentif bagi penggunaannya, juga berperan vital dalam mendorong adopsi yang lebih luas. Dengan kolaborasi antara peneliti, industri, pemerintah, dan petani, berbagai tantangan ini secara bertahap dapat diatasi. Inovasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa biopestisida tidak hanya menjadi solusi ideal di atas kertas, tetapi juga pilihan yang praktis, efektif, dan ekonomis bagi petani di seluruh dunia, membawa kekuatan mikroba dari laboratorium langsung ke lahan pertanian. Menatap ke depan, biopestisida berbasis mikroorganisme spesifik diproyeksikan akan memainkan peran yang semakin sentral dalam membentuk masa depan pertanian global. Mereka bukan lagi sekadar alternatif sampingan, melainkan pilar penting dalam strategi mencapai ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan dampak negatif pertanian konvensional dan tuntutan akan pangan yang aman dan diproduksi secara berkelanjutan, permintaan terhadap biopestisida diperkirakan akan terus meningkat pesat, mendorong inovasi dan investasi lebih lanjut di sektor ini.
Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi seperti genomika, metabolomika, dan biologi sintetik akan mempercepat penemuan dan pengembangan agen biopestisida baru yang lebih unggul. Kita mungkin akan melihat biopestisida dengan efikasi yang lebih tinggi, stabilitas yang lebih baik, dan spektrum target yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Integrasi biopestisida dengan teknologi pertanian presisi, seperti penggunaan drone untuk aplikasi yang lebih tepat sasaran atau sensor untuk monitoring hama secara dini, akan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya di lapangan. Peran biopestisida juga akan semakin krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Perubahan pola cuaca dapat memicu munculnya hama dan penyakit baru, atau meningkatkan intensitas serangan yang sudah ada. Biopestisida, dengan keragaman mekanisme kerjanya dan potensinya untuk dikombinasikan dalam strategi pengendalian hama terpadu, PHT, menawarkan alat yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi dinamika ini. Dengan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang boros energi dalam produksinya, penggunaan biopestisida juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon sektor pertanian. Pada akhirnya, perjalanan menuju pertanian masa depan yang hijau adalah upaya kolektif. Diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari peneliti yang terus berinovasi, industri yang memproduksi dan mendistribusikan produk berkualitas, pemerintah yang menciptakan kebijakan suportif, hingga petani yang terbuka untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang lebih berkelanjutan. Biopestisida berbasis mikroorganisme adalah salah satu kunci utama untuk membuka pintu menuju masa depan tersebut, sebuah masa depan di mana kita dapat menghasilkan pangan yang cukup untuk semua, tanpa merusak planet yang kita tinggali. Inilah janji dari para prajurit miniatur alam, garda terdepan untuk pertanian yang lebih baik.